dan dari dirimu yang selalu dari nafsumu yang selalu memerintahkan pada keburukan. Wa aqranikal dullal, dan kawan-kawanmu yang sesat, al-mudillin, yang menyesatkan, yaitu di aturan orang kayaknya syaitonik, setanmu, hawa nafsumu. Oke, dua itu berarti. Wa khallanika al-juhali, sama, dan kawan-kawanmu yang bodoh, di mana mereka itu adalah qutta'i tariqil haq azza wajal. Mereka adalah para perampok jalan menuju Allah Ta'ala. Al-hailina bainaka wa baina kulli nafisin wa thaminin wa aziz, yang mereka itu mencegah antara dirimu dengan semua hal yang berharga, semua hal yang mulia. Maka ilamatal duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syahadul Qadir al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib ila an qala summa tutlaqul aidi. Bagian mana tadi? Tadi itu al-mahabbah wal mahbub wa ma yajibu fi haqqihima 367 tengah-tengah. Satirpan mul tem. Sumatu tulakul aidi ilaika bil basti wal badli wal ata'i wal alsuni bil hamdi was sana'i fayudalliluka abadan fid dunya tsumma fil uqba fala tusil adab. Melanjutkan bab yang ke-59 tentang mahabbah, tentang cinta, kekasih, dan hal yang wajib tentang keduanya. Di mana di awalnya Tuan Syekh rahimahullahu taala mengingatkan sebuah hadis Nabi, dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk atau menjahati dirinya. Padahal ketika seseorang itu sudah dalam keadaan cinta ke Allah Ta'ala, maka apapun yang dilakukan oleh makhluk itu tidak akan ngefek kepada dirinya. Sehingga fala taral khaira illa minhu, sehingga seseorang yang sudah cinta ke Allah Ta'ala itu dia tidak akan melihat kebaikan kecuali dari Allah. Wala syarra illa minhu, dan juga tidak melihat keburukan kecuali dari Allah. Wa tafna anil khalqi, sirna dari makhluk, wa anin nafsi, dari nafsu, wa anil hawa, dari hawa nafsunya, wal iradah, sirna dari keinginan, wal muna, sirna dari angan-angan atau cita-cita, wa an kulli wa an jami'i masiwal maula, dan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah dibacakan teks dari kitab Al-Fathur Rabbani mengenai hal ini, bahwa dasar utama bagi seorang manusia itu adalah iman, keyakinan fana dan wujud oleh Allah, kemudian menjaga peraturan dari Allah Ta'ala, membuat Rasulullah Ta'ala ridho, dan membuat Al-Quran itu ridho. Dan wala karamata liman yaqulu ghairu hada, dan tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi seseorang yang memiliki pandangan selain hal ini. Nah, sehingga ketika seseorang itu sudah cinta ke Allah Ta'ala, sudah fana, sudah sirna dalam cintanya, maka tsumma tutlaqul aidi ilaika bil basti wal badli wal ata.
maka tangan-tangan manusia itu akan memberi. Yang bebas akan menjulurkan tangannya. Wal badal akan memberi, mengerahkan apa yang mereka miliki untuk orang tadi. Wal ata dan memberi. Wal alsuni bil hamdi was sana, dan lisan-lisan manusia itu akan mengeluarkan pujian sehingga fayudalliluka abadan fid dunya, ketika dunia pun dia selamanya akan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fil uqbah, di akhirat pun sama. Maka fala tusil adaba, jangan sampai sekali-kali engkau itu beradab yang buruk. Sumangzur ila man yanzuru ilaik, kemudian lihatlah kepada zat yang selalu melihat. Wa aqbala ala man huwa muqbilun alaik, wa aqbil ala man huwa muqbilun alaika, dan menghadaplah engkau kepada zat yang selalu menghadap padamu. Wa ahibba man yuhibbuka, cintailah zat yang mencintaimu. Wastajib liman yad'uka ilaihi, dan patuhilah, taatilah zat yang mengundang dirimu kepadanya. Wa a'tiyadaka man yuthbituka min saqatik, dan berilah atau julurkanlah tanganmu kepada zat yang menetapkan dirimu dari kejatuhan. Wa yukhrijuka min dzulumati jahlik, dan mengeluarkan dirimu dari gelap atau kegelapan kebodohan. Maka yunjika min halkatik, maka Allah Ta'ala itu, zat tadi itu akan menyelamatkan dirimu dari kehancuran. Wa yaghsiluka min anjasik, dan Allah cuci dirimu dari najis yang ada dalam dirimu. Wa yunadzifuka min ausakhik, dan Allah bersihkan dirimu dari kotoran-kotoran. Wa yukhallisuka min jifatik, dan Allah murnikan dirimu dari status kebangkaianmu. Bangkai orang. Wa natanik, dan bau busukmu. Wa min himamikar radiyati, dan dari kesemangatan yang rendah. Wa min nafsikal ammarati bisu, dan dari dirimu yang selalu, dari nafsumu yang selalu memerintahkan pada keburukan. Wa aqranikal dullal, dan kawan-kawanmu yang sesat, al-mudillin, yang menyesatkan, yaitu di aturan orang TG-nya syaitonik, setanmu, hawa nafsumu. Oke, dua itu berarti. Wa khallanika al-juhali, sama, dan kawan-kawanmu yang bodoh, di mana mereka itu adalah qutta'i tariqil haq azza wajal. Mereka adalah para perampok jalan menuju Allah Ta'ala. Al-hailina bainaka wa baina kulli nafisin wa thaminin wa aziz, yang mereka itu mencegah antara dirimu dengan semua hal yang berharga, semua hal yang mulia. Maka ilamatal ada, sampai kapan kau itu mengikuti kebiasaan. Ilamata al-haq, sampai kapan kau itu sampai ke Allah. Ilamatal hawa, sampai kapan adanya hawa nafsu. Ilamatal hawa, sampai kapan hawa nafsu. Ilamatar ru'una, sampai kapan kekotoran. Ilamata dunia, sampai kapan dunia, selalu mengejar dunia. Ilamatal akhirah, sampai kapan engkau mengejar akhirat. Ilamata masyi wal maula, sampai kapan engkau itu mengejar selain Allah Subhanahu wa taala. Aina anta min khaliqil asya, di mana posisimu dari zat yang menciptakan segala sesuatu. Al-mukawwinil akwan, yang menciptakan semua alam semesta. Al-awwali
wal akhiri, yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin, wal marji'i, tempat kembali, wal masdari, sama wal masdari ilaihi, wal marja'u wal masdaru ilaihi. Sementara tempat kembali itu hanya kepada Allah. Walahul qulu wa ilaihi walahu. Ulang. Wal marja'u wal masdaru sama aja mananya. Sama artinya. Keluar. Tempat kembali. Masdar kembali. Nah, tempat keluar berarti kalau kembali berarti berangkat. Marja. Al-marja'u. Al-masdaru. Tempat kembali, al-marja'u berarti tempat berangkat gitu. Iya. Ilaihi walahu. Ilaihi walahu, hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Al-qulubu wa tuma'ninatu. Al-qulubu, hati, wa tuma'ninatul arwah, dan ketenangan roh-roh, wa mahattul asqal, dan pusatnya beban-beban, wal ata, dan pemberian itu bilam tinanin, tanpa ada apa yang tinan, tanpa ada pengungkitan. Azza sya'nuhu, maha suci Allah, maha suci perbuatan Allah. Kalau saya hitung nih ya, pertanyaan para ahli sufi. Pertama ilama telah ada. Sampai kapan kebiasaan itu jalan? Ya, artinya kebiasaan yang tidak bersyariat ya. Kemudian ilama talhaq, sampai kapan kamu bisa menuju kepada Allah? Terus ketiga, ilamatal hawa, sampai kapan kau bergelimang di dalam hawa itu keinginan. Ya. Ilamatar ruhuna, sampai kapan kamu bergelimang di dalam kotoran. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ilamatar dunia, bahkan yang lebih spektakuler lagi, ilamatal akhirah. Sampai kapan kau mikiran akhirat melulu? Jadi kayak bentar dipotong. Gimana itu? Kan ilamatal adah, ilamata al khalq, lain al haq. Naskah lain ta. Naskah lain. Iya, makanya saya kok ini maksudnya. Ini kan Kurang lamnya. kurang lam, kurang titik deh. Ilamatal al khalq. Al khalqu. Al khalqu. Tadi teh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Masih wal. Oh, maulah. Terus Adat, makhluk, hawa, ru'una, dunia, akhirat, siwal maulah. siwal maut. Nah, kalau ini kan pertanyaan sufi gitu kan. Kalau disimpulkan dari 6 tadi, pertama dari adat, kholku, hawa, ru'unah, dunia. Pada prinsipnya kan itu disimpulkan adalah masih wallah gitu kan. Sesuatu yang selain daripada Allah. Terus pertanyaannya adalah kok tidak kejaring lagi sih. Doanya kamu, dulu kamu.
Jadi bagaimana menempatkan kondisi kerohanian gitu kan, sehingga langkah demi langkah, step by step, langkah demi langkah, ini kan ruang lingkupnya sangat apa ya, sangat spesifik sekali. Kita itu panah gitu di dalam hal tadi gitu. Lalu kemudian kejiwaan ataupun sisi spiritual itu mulai beranjak pada kejernihan selain daripada Allah. Gimana itu? Gimana coba tolong dibongkar kembali gitu, biar lebih ada. Oke, belum bisa nangkep pertanyaannya nih, Kiai. Bagaimana menempatkan Kondisi kerohanian. Ini kan alam rohani kan, bukan alam fisik. yang dari redaksi mana tuh, Kiai? Ilamat al-ada. Nah, Oke, sampai akhir itu ya. sampai akhir aja itu. Lalu kemudian aina anta min khaliqil asya. Kalau tadi mah kemana saja gitu kan. Nah sekarang di mana posisimu gitu? Artinya itu kan ini, Ada Kiai. ilah, ada aina gitu. Jadi kan sebelumnya sudah ngebahas tuh tentang mahabbah, kan mengilustrasikan terlebih dahulu mengenai orang-orang atau kita lah yang selalu mengatakan fulan dekat ke Allah, saya jauh, ya kan? Ya. Fulan dikasih, saya nggak dikasih. Fulan kaya, saya miskin, Fulan kaya. gitu kan. Ketidakterimaan gitu kan akan takdir yang Allah Ta'ala gariskan pada dirinya. Ya nantinya dia itu akan dia itu harus melawan itu semua karena Allah hanya cinta yang satu. Allah hanya memberikan satu cinta kepada atau dalam diri manusia itu hanya ada satu cinta. Ya Allah ya makhluk kan gitu. Kalau Allah, kalau makhluk, nggak bisa tuh kedua-duanya kan. Nah terus dan seterusnya jublatil qulub, sehingga ketika ada interaksi antar sesama itu bagaimana, apakah ada dasarnya itu adalah cinta Allah ataukah kepentingan, gitu kan? Nah terus kemudian setelah itu pada akhirnya dia fana dari segalanya tuh, dari makhluk, dari dirinya, dari hawa, dari irodah, munah dan seterusnya. Yang nanti akan mendapatkan bonus, mendapatkan kemanjaan dari Allah Ta'ala yang digambarkan tadi, ya kan? Nah sehingga ketika kita sudah tahu ini, masa sih kamu masih terjebak dalam kebiasaan, terjebak dalam cinta ke makhluk, menginginkan makhluk, menginginkan kepentingan dan seterusnya, itulah pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi itu mempertanyakan orang yang nggak bisa nyampe tadi gitu tuh, Kiai. Nah, sehingga itu ya otak lu di mana? Gitu. Aina anta gitu kan. Mana? Di mana? Sampai kapan? Mau sampai mati gitu. Kayak gitu aja. Terus ila aina, terus mau kemana ini? Aina anta. Kamu di mana? Di hadapan Allah tempat kamu itu di mana? Apakah tetap kamu itu masih terjebak dalam hawa nafsu atau gimana? Nah, batu mengisi langit dan sorangan masih dipancingan kene. nah, Nah kira nah. gitu itu apa? Mana? Sebabnya Ucapan media pikir dia iya nah, lempang nah gitu. Dia kemana baik? Nah, dia kemana baik? Pasiringan kan aku lama ya. Betul kemana? Ya, itu oke, ngutip dari tafsir tuh ya. Al-khillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Persaudaraan pada hari itu, hari kiamat, antara satu dengan yang lainnya itu adalah musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kan qala Syaikhul Jilani al-akhillau wal ahibba, orang-orang yang berkawan, bersahabat, yang saling cinta yaumaidin di hari itu, min syiddatil hauli wal bala ba'dhum li ba'din aduwwun, antara satu dengan yang lain itu musuh. It yatadzakkaruna hina idzin majara bainahum,
Ya karena mereka mengingat apa yang terjadi di antara mereka. Minal muawana, saling menolong. Wal musyarakah, saling bersatu. Fil i'radi anillah, dalam berpaling dari Allah. Wa kutubihi, dan berpaling dari kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa adamil inqiyadi wal ita'ati lid-din, dan tidak tunduk dan patuh terhadap agama yang lurus, al-qawim. Illal muttaqin. Ai al-ahibba'ul ladina tahabbu fillah. Orang-orang yang saling mengasihi, al-ahibba, para kekasih, alladzina tahabbu fillah, yang mereka saling mencintai fillah, dalam Allah, dalam cinta Allah. Wa tasyaraku fi tariqi tauhidih, dan mereka saling membantu dalam Bersekutu berjamaahnya. jamaah dalam menempuh jalan mentauhidkan Allah. Jadi kan khilanihil juhal, berarti ada teman-teman yang bodoh, itu ada berarti- teman-teman yang sebaliknya, yang pinter. Al-akhilul juhal ya. Nah, kuto utorik, nah berarti ini kebalikannya ini, di ayat atau Baik. di tafsiran. Paham. Babaru. Baru langsung. Oke. Like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.